dengan nama lengkap Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Sulawesi Selatan atau Parepare pada tanggal 25 Juni 1936, anak dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ayu Tuti Marini Puspo Wardojo. Habibie menghabiskan waktu SD-nya di sekolah rakyat di Parepare yang kini menjadi SD Negeri 4 Parepare, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Habibie bersekolah di SMP 5 Bandung dan kemudian melanjutkan jenjang SMA di SMA Kristen Dago Bandung. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung. Saat itu ITB bernama Universitas Indonesia pada tahun 1954. Habibie tak lama bersekolah di ITB. Dalam hitungan bulan, ia kemudian melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Ken Westphalen Aachen Technische Hochschule, Jerman. Selanjutnya, jenjang karir Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan ke-7 di bawah Presiden Soeharto. Selanjutnya, mari kita lihat riwayat karir pemerintahan Bapak Habibie. Bapak Habibie pernah menjabat sebagai Menristek Kabinet Pembangunan 3 tahun 1978 sampai 1983. Bapak Habibie pernah juga menjabat sebagai Menristek Kabinet Pembangunan 4 tahun 1983 sampai 1988. Selanjutnya, Menristek Kabinet Pembangunan 5 tahun 1988 sampai 1993. Bapak juga pernah menjabat sebagai Menristek Kabinet Pembangunan 6 tahun 1993 sampai 1998. Selanjutnya, Bapak Habibie pernah menjadi Ketua Tim Keputusan Presiden atau Kepres. Selanjutnya, Bapak pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1998 dan juga Bapak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 1998 sampai 1999. Dan masih banyak lagi jenjang karir Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Adapun yang menjadi karya dari Bapak B.J. Habibie yang pertama itu dalam bidang pesawat, antara lain yang pertama pesawat N250 merupakan pesawat penumpang sipil rancangan asli IPTN yang kini berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Yang kedua, pesawat R80 dirancang oleh PT Regio Aviasi Industri atau RAI yang bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan manufaktur pesawat terbang. Yang ketiga, pesawat C-130 Hercules yang merupakan sebuah pengangkut tentara dan pesawat kargo yang sekarang ini juga digunakan untuk berbagai macam peran termasuk infanteri, airborne, pengamatan cuaca, pengisian bahan bakar di udara, pemadam kebakaran udara, dan ambulans udara, serta Dornier Do-31 yang merupakan pesawat transportasi berbalik-balik tahap pertama yang mampu tinggal landas dan mendarat secara vertikal. Dan beliau juga dapat menulis buku, di mana bukunya yaitu antara lain yang pertama, Ilmu Pengetahuan Pengembangan Bangsa Menuju Dimensi Baru Pembangunan Indonesia yang terbit pada tahun 1995, Economic Cooperation for Regional Stability yang terbit pada 1996, Pesona Cahaya Kecepatan Waktu dan Ruang Angkasa yang terbit pada 1999, Habibie dan Ainun The Power of Love yang terbit pada 2010, dan 1 Menit Pencerahan B.J. Habibie atau 100 Pencerahan Kiat Inspiratif yang terbit pada tahun 2013. Jiwa nasionalisme yang dapat kita petik dari perjalanan hidup almarhum B.J. Habibie. Yang pertama, cinta tanah air. Meskipun mempunyai karir yang sukses di Jerman, tidak membuat beliau lupa akan tanah airnya. Beliau rela kembali ke tanah air untuk memajukan Indonesia. Yang kedua, kesederhanaan. Meskipun termasuk orang jenius di dunia, tidak membuat beliau menjadi orang yang sombong. Beliau tidak sungkan untuk berbagi. Yang ketiga, kerja keras.
Menurut beliau, orang yang tidak bekerja seperti sepeda yang tidak berkayu, akan diam, kemudian mati dan tidak berguna. Yang keempat, religius. Beliau senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan, tidak lupa berdoa untuk meminta petunjuk, pertolongan, dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami ASN berkomitmen untuk cinta tanah air, sederhana, bekerja keras, dan religius.